Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an, kembali bersama program Tafsir Al-Azhar bersama Buya Hamka. InsyaAllah kita akan melanjutkan tadabbur kita di surat Al-Baqarah. Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan menadaburi surat Al-Baqarah ayat 21 dan seterusnya. Saya mohon izin membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Para pemirsa, Buya Hamka menjelaskan perintah Allah untuk beribadah dan menyembahnya secara total. Di ayat 21 ini beliau mendahului dengan martabat yang bisa diraih oleh orang yang beriman. Di tingkat yang dapat dicapai orang beriman adalah dengan menerima petunjuk yang sudah diterangkan. Dan petunjuk yang sifatnya langsung adalah seruan untuk menyembah kepadanya. Ini beliau sebutkan ya, wahai manusia. Jadi ketika disebut wahai manusia, berarti ini adalah seruan untuk semua manusia tanpa terkecuali. Artinya orang-orang yang sebelum kamu juga demikian. Diciptakan oleh Allah, kamu dan orang sebelummu, dan harusnya menyembah Allah, la'allakum tattaqun. Subhanallah. Kembali kepada konteks, dan ini juga sangat relate ya. Kebetulan di bulan Ramadan juga berpuasa untuk meraih ketakwaan. Ini relate dengan bahasan kita dengan sebelum-sebelumnya. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, caranya adalah supaya kita meraih ketakwaan. Di sini sembah Allah secara totalitas, supaya kamu bertakwa. Di sini beliau terjemahkan supaya kamu terpelihara. Disuruh kamu mengingat agar insaf akan kedudukanmu di muka bumi ini. Pikirkanlah olehmu wahai manusia, yang telah menjadikan untuk kamu akan bumi menjadi hamparan. Nah, ini di ayat 22 ya, disebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Nah, ini firash, ini hamparannya, dan langit sebagai bangunan yang dapat dirasakan melihat awannya yang berarak di waktu siang dan bintangnya yang gemerlap di waktu malam, dan mataharinya yang berikan sinar dan bulannya yang gemilang, dan diturunkannya air dari langit dari atas, maka keluarlah apa yang sebabnya buah-buahan menjadi rizki bagi kamu. Subhanallah. Jadi Allah ingin menyampaikan pendekatan rasional. Mengapa perlu menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kamu wahai manusia, juga orang-orang sebelum kamu.
Bukan hanya diciptakan begitu saja, tetapi fasilitas hidupnya disiapkan, menjadikan bumi sebagai firash. Firash itu adalah hamparan yang layak digunakan untuk hunian. Maka di dalam banyak ayat bahasa hamparan itu bisa disebut mihadan, ya. Bahasa hamparan itu juga kadang disebut firashan seperti ini. Bahasa hamparan itu juga bisa disebut dhalulan, layak untuk dihuni. Kenapa bukan di planet lain? Karena disiapkan perangkat-perangkat kehidupannya. Maka janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu padahal kamu mengetahuinya. Jadi menyembah Allah itu maksudnya jangan syirik, ya. Tentu kalau kamu pakai pikiranmu, wahai manusia, bahwa yang Maha Kuasa adalah Dia yang menyediakan bumi hanya untuk kamu, disediakan oleh Dia sendiri. Maka dari itu tidak pantas kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, kata beliau, menyuruh kita berpikir dan merenung diikuti dengan merasakan. Karena tadi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat. Maka janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kamu mengetahui. Nah, ini beliau mengulang kata-kata itu yang kemudian ini dikenal dengan tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah yang sudah pernah dibahas di dalam surat Al-Fatihah, kemudian juga tidak menyekutukan, hanya mengakuinya sebagai ilah, hanya menyembahnya sebagai sang pencipta, itu dikenal dengan tauhid rububiyah. Maka di ayat 21 itu tauhid uluhiyah, di ayat 22 ini adalah tauhid rububiyah. Setelah kita mengetahui diciptakan oleh Allah juga semua yang Allah siapkan. Dan jika kamu ragu dalam keraguan dari hal apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Nah, ini ketika disebut hamba kami, kata-kata hamba kami ini berarti menekankan pada posisi manusia tertinggi adalah menjadi Abdullah. Dan itu nanti direalisasikan kalau kita baca surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan subhanalladzi asra bi nabiyhi atau bi rasulihi. Maka penyebut hamba kami ini adalah sesuatu posisi yang menjadi target kita ketika kita menyembah Allah. Dan panggillah saksi-saksi kamu selain Allah jika kamu termasuk orang yang benar. Ini artinya kalau orang menyekutukan Allah, itu nanti itu akan didatangkan orang-orang itu untuk betul-betul diuji kebenarannya apakah mereka layak sebagai sekutu Allah. Dan ini ayat-ayat seperti ini beliau sebut sebagai tahaddi atau tantangan yang sebenarnya bukan hanya konten tetapi secara kebahasaan Al-Quran itu sendiri adalah bentuk tantangan bagi orang-orang Quraisy yang mencapai tingkat kematangan dalam berbahasa Arab. Dan kaidah-kaidahnya belum pernah ada kecuali setelah datangnya Al-Quran. Bagaimana kelanjutan dari tahaddi atau tantangan yang Allah peruntukkan bagi orang musyrik, kita lanjutkan setelah jeda berikut insya Allah. Para pemirsa TV-mu, sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran, salihin salihat yang berbahagia, kita lanjutkan. Beliau menyitir pendapat Toha Husin di sini, ya. Toha Husin beliau sebutkan, ya, pujangga Arab yang terkenal yang diakui keserjanaannya dan diberikan doktor honoris causa oleh beberapa universitas Eropa, ya, Spanyol, Italia dan Yunani. Ini menyebutkan bahwa karya sastra zaman itu ada dua, yaitu prosa manzum dan puisi manthur. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Jadi sebenarnya ini bukan disandingkan sebagai produk, tetapi akan disandingkan kalau dibandingkan dengan dua yang sebelumnya sudah ada, ini jauh. Karena ini bukan prosa, bukan juga puisi, tapi ini adalah Al-Quran. Dan ini bukan buatan manusia, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sastra-sastra yang maju pada waktu itu pun ditantang oleh Allah melalui Al-Quran, dan itu tidak ada yang bisa menyerupai sedikit pun, dan tidak ada juga yang bisa mengalahkan sedikit pun. Maka jika kamu tidak dapat membuat seperti Al-Quran, dan sekali kamu tidak akan pernah bisa membuat, takutlah kamu kepada neraka. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Subhanallah. Itu secara struktur kebahasaan. Kalau kamu nggak bisa buat kayak Al-Quran dan memang tidak akan pernah bisa, fattaqun nar. Nah, ini luar biasa. Perintah takwa di dalam Al-Quran itu, how to understand takwa itu, bagaimana kita memahami takwa, ada kebanyakan adalah ittaqullah atau ittaqurabakum. Tapi di ayat ini disebutkan adalah justru fattaqun nar. Kenapa?
kita disuruh takut neraka? Karena itu konsekuensinya. Kalau kita menolak Al-Quran atau kemudian kita mendustakan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat gamblang, bukan hanya Allah sebagai Tuhan kita, tapi ayat-ayatnya sangat banyak, maka kita disuruh fattaqun nar. Takutlah kepada neraka yang menyalakannya ialah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Maksudnya yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah ini beliau mengatakan begini, saya baca ya. Perhatikanlah alun gelombang wahyu ini baik-baik. Ancaman bukanlah datang serta-merta begitu saja. Lebih dahulu manusia diajak berpikir dan merenung supaya mereka sadar hubungan antara mereka sebagai makhluk dan Allah sebagai makhluk, sebagai khalik. Jika masih ragu dipersilahkan membuat tandingan. Dan itu pun ternyata tidak sanggup. Lalu ketika bujukan lunak tidak diterima, tantangan tidak sanggup dijawab, kekufuran masih terus berlaku, maka menghadapi manusia macam seperti ini, apalagi kalau tidak ancaman. Subhanallah. Dan begitulah Al-Quran. Secara halus sudah disebutkan, ya. Kemudian diperhatikan ayat-ayat yang ada supaya manusia berpikir, merenung, diajak memikir hubungan dia dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Kemudian ketika secara halus tidak bisa, mulai ditantang naik, aduh kalau gitu buat Al-Quran. Dan memang tidak akan pernah bisa. Dan ketika sampai di titik itu mereka juga tidak mau menerima, maka yang terakhir adalah sifatnya ancaman. Fattaqun nar. Hati-hati loh, neraka itu panas, kurang lebih begitu. Maka dalam pendekatan psikologi kita juga begitu. Kita pada siapapun melakukan pendekatan promotif, mempromot sesuatu yang baik. Dengan maksud orang-orang tidak berpikir atau akan melakukan sesuatu yang buruk. Tapi kalau tidak bisa ya, otomatis kita ajak merenung lagi mereka. Dampak dari kebaikan yang kita promot adalah A, B, C, dan D. Ketika sudah tidak berhasil, mulai akan ada kerusakan kalau itu tidak terjadi. Ya. Terus, nah kalau sudah sampai dijelaskan promotif, preventif tidak ada ya, bentuknya adalah kalau sampai melanggar akan ada punishment. Kalau taat lalu lintas akan lancar, ya kan? Itu kan promote. Tapi nanti pada detik terakhir tidak mampu ya harus ada ancaman. Dan berilah kabar gembira, kata beliau di sini menerjemahkan ayat 25, orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Ini adalah ayat pertama ketika disebut jannatun tajri min tahtihal anhar. Nanti akan diulang frasa seperti ini. Nah, kita dalam membaca ayat-ayat seperti ini mungkin merasa biasa. Tapi mari kita bayangkan, visualisasi ini sesungguhnya akan menjadi sangat luar biasa ketika kita memerlukan itu. Sehingga saking biasanya kita melihat itu merasa bahwa ini bukan sesuatu yang sangat istimewa. Padahal frasa jannatun tajri min tahtihal anhar itu adalah sangat dahsyat sekali. Surga itu bersih, suci, ya. Dan ditambah lagi nanti ada azwajun mutahharah. Subhanallah. Kata-kata azwajun mutahharah itu istri-istri yang suci. Suci, mohon maaf, tidak ada kotor secara fisik ya. Mau kotor dari bau, ada period bulanannya, datang bulan, nggak ada. Dan juga kotor secara non fisik. Kalau di dunia, mohon maaf, sesolehah-solehahnya perempuan di dunia itu pasti dia pernah menyakiti hati suaminya. Tapi kalau nanti bidadari itu tidak ada. Dan yang terakhir, azwajun mutahharah itu jangan digambarkan makhluk yang betul-betul hanya diciptakan di sana saja. Dan ini mohon maaf, para muslimah mungkin salah persepsi bahwa yang disebut bidadari itu makhluk lainnya. Kenapa dia tidak membayangkan dirinya adalah itu? Jadi ada dua jenis bidadari, yaitu bidadari yang hanya diciptakan Allah melayani penduduk surga, laki-laki saleh, dan itu dia dipingit, maksuratun fil khiyam, tidak bisa kemana-mana. Dan ada satu lagi bidadari yang memang dia berasal dari dunia, tapi nanti dia berubah menjadi makhluk yang luar biasa cantiknya dan suci lahir dan batin, tetapi mereka punya kelebihan, bisa mobile, bahkan bisa berziarah, berkunjung ke neraka, bisa melakukan apa saja, berkumpul dengan siapa saja, bisa moving kemana saja. Nah itulah yang sebagian mungkin kurang difahami terkait dengan bidadari yang dijanjikan Allah dan disebut kekal di dalamnya. Nah ada di bagian kedua, Buya Hamka akan membahas ayat 26 sampai 29, melanjutkan penyempurnaan bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah.
Beliau baca, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk betina. Subhanallah. Kenapa Allah tidak malu? Dan mengapa nyamuk betina yang diberikan perumpamaan untuk menjadikan sesuatu, membuktikan kekuasaan Allah, ternyata ada maknanya, ternyata diteliti oleh para saintis, penyebutan nyamuk betina ini ada maksudnya. Nah, seperti apa itu maksudnya? Para pemirsa bersabar, insya Allah kita lanjutkan setelah jeda singkat berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk Ahlul Quran, terutama di bulan Ramadan yang menjadi bulan istimewa. Rahasianya apa? Tadi ketika disebut Allah tidak malu menciptakan perumpamaan sekalipun seekor nyamuk betina. Ya, kenapa yang diambil itu di sini ba'udah? Dan secara saintifik ternyata dibuktikan nyamuk-nyamuk yang menggigit kita itu ternyata jenis kelaminnya adalah nyamuk betina. Dan nyamuk itu tidak punya mata. Nyamuk itu dia punya radar yang luar biasanya, dia bisa presisi mengetahui dia harus ngambil darah manusia di mana. Bayangkan, mohon maaf, mohon izin, saya tidak termaksud underestimate dengan profesi tertentu. Saya pernah punya anak sakit yang harus diambil darahnya. Itu oleh suster itu berkali-kali. Ya, padahal dia punya ilmu. Tapi ini nyamuk tidak punya mata, dia langsung sap, digigit. Dan biasanya kulit yang luka itu sudah disiapkan Allah enzimnya, dia akan tertutup setelah sekian lama. Ternyata nyamuk sudah disiapkan oleh Allah, dia punya sesuatu yang untuk netralisir enzim yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga dia mempertahankan dan mengambil darahnya. Subhanallah. Dan darah yang diambil oleh nyamuk itu ternyata tidak untuk dimakan oleh sang nyamuk. Ternyata itu diperlukan untuk menyuburkan larva calon telur yang nanti akan menjadi nyamuk. Silahkan nanti para pemirsa mencari sendiri informasi kenapa nyamuk betina itu luar biasa, secara saintifik diteliti oleh para ilmuwan. Ini menandakan kecil nyamuk itu, tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menciptakan nyamuk. Coba profesor sehebat apapun, ilmuwan secanggih apapun, dia paling banter akan menciptakan robot dengan jenis nyamuk sekecil itu. Tapi untuk punya nyawa seperti ba'udah ini tentu tidak bisa. Maka Allah mengatakan orang yang beriman akan mengetahui kesesungguhan yang benar datang dari Tuhan, sementara orang kafir akan mengatakan apa sih gunanya Allah menciptakan nyamuk itu. Ya, maka Allah akan menyesatkan banyak orang yang dia tidak melihat tanda-tanda kekuasaan itu. Nah, ini begini. Kadang kita di tengah hidup kita itu dapat satu hal gitu ya, kita lihat remeh, tapi itu penting bagi kita. Kalau hati kita terbuka, message itu bisa kita terima. Sementara orang-orang kafir yang buta tadi, dia disebut orang yang fasik, yang dikatakan di ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Orang-orang kafir itu orang-orang yang sudah dikasih janji oleh Allah, mereka udah punya komitmen tapi kemudian mereka putuskan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang merusak di bumi dan nanti akan menjadi rugi. Bagaimana itu terjadi? Disebutkan oleh Allah supaya kita juga paham. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu akan kufur? Hendak kufur kepada Allah padahal kamu tadi aslinya mati, lalu dihidupkan, kemudian dimatikan kamu, kemudian dihidupkan kembali, kemudian hanya kepadanya lah kamu kembali. Ini kan siklus manusia. Manusia itu sebenarnya kalau dia sekali hidup, dia akan hidup selama-lamanya. Manusia itu makhluk yang diciptakan Allah untuk kekal. Hanya dia harus melalui lini masa, termasuk alam arwah pertama, alam rahim, hidup di dunia, alam barzah, nanti alam fana, dan berakhir di
hari akhirat kemudian kekal selama-lamanya. Jadi manusia tidak pernah punah dia akan kekal. Dan harusnya dia berpikir, siapa yang memindahkan dari alam satu ke yang lain? Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia menciptakan kalian dan apa yang di bumi ini semua untukmu. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu apa yang di bumi sekalian semuanya. Kemudian menghadaplah dia ke langit, lalu dia jadikan 7 langit, dan dia terhadap tiap-tiap sesuatu adalah maha tahu. Nah, ini makna istawa ilas sama, ini juga termasuk mutasyabihat. Jadi intinya begini, dari sesuatu yang sederhana, perumpamaan yang dibuat, orang-orang munafik ini, beliau sebutkan, tidaklah memperhatikan isi. Nah, mereka mencari kelemahan yang dimukakan itu. Misalnya perkara kecil dan lama. Adakah laba-laba menjadi contoh? Adakan lalat diambil umpama? Apa arti semua itu? Peremehan yang seperti ini dibantah keras oleh Allah. Allah tidak malu. Jadi dalam menyampaikan kebenaran sudah pasti kita akan diremehkan orang. Dan orang-orang yang meremehkan itu Allah jelaskan di sini. Perumpamaan yang dikemukakan itu adalah misalnya disebut ya. Ini yang mengambil permisalan adalah aku sendiri, kata Allah. Aku tidak malu mengemukakan perumpamaan itu. Mengambil perumpamaan daripada nyamuk atau agas. Nah, ini beliau nyebutkan ya, saya baca redaksinya. Agas itu adalah nyamuk yang lebih kecil dari nyamuk biasa. Karena di sini ba'udah. Tadi ba'udah itu ngambil darah untuk larva. Larva itu lebih kecil. Nyamuk kalau sekali telur, dia ada sekitar 300 larva yang nanti menjadi telur. Berarti itu kan kehidupan. Siapa yang bisa menjadikan itu? Itu kan perumpamaan yang sangat luar biasa. Nah, perumpamaan seperti itu bisa diterima hanya untuk orang-orang yang berpikir. Nah, inilah yang kemudian beliau tegaskan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Beliau menyebut surat Al-Mudaththir ayat 31. Nah, ini beliau menyampaikan peristiwa yang terjadi pada waktu itu ya. Saya bacakan ya. Di Sumatera beberapa puluh tahun yang lalu, dari sejak ditulisnya ini tahun 60-an, terkenal nyamuk malaria di panti dan penyabungan yang menghabiskan orang negeri-negeri penduduk Rau. Rau itu kota rawa dalam plat Minangkabau, jadi di Minang ya. Pindah berbondong-bondong ke Malaya kira-kira 60 tahun lalu karena dahsyatnya serangan penyakit malaria. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam WHO memberantas hama-hama penyakit. Ahli-ahli kuman sebagaimana Ehrlich, Pasteur dan lainnya menghabiskan usia, tenaga untuk menyelidiki kuman-kuman penyakit menular. Subhanallah. Melalui nyamuk, ilmuwan meneliti. Nah, kalau boleh saya membahasakan, menambahkan, ada miliarder juga yang lahir dari obat nyamuk. Ya, saya nggak sebut merek, silakan nanti di googling saja. Dia gara-gara jualan obat nyamuk yang sampai hari ini bertahan, itu jadi miliarder. Nah, menandakan tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah secara sia-sia. Sebelum kita tutup pada serial ini, para pemirsa TV-mu, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kelihatan remeh, coba berpikir ulang. Jangan-jangan itu message agar kita kembali totalitas dalam menghamba Allah. Kita kadang terbang terlalu tinggi. Oh, saya kan orang kaya, saya kan orang terkenal, saya kan orang begini. Kadang ada peristiwa remeh dikirim supaya kesombongan kita turun. Dan itu adalah penting ketika hati kita tergerak untuk memperhatikan hal-hal yang sepele. Maka jangan pernah menyepelekan ciptaan Allah, karena itu adalah message penting dalam rangka kita bisa menyembah Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang jernih hatinya, bisa menerima message kecil apapun. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.